Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Firda Salsabila Renfawasono dan rekan saya Aziz Alif Obadiah. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang perbandingan konstitusi. Sebagai pembuka, di sini saya akan menjelaskan mengapa dalam perbandingan konstitusi kita memerlukan sebuah pendekatan. Karena teman-teman, dalam memecahkan suatu isu hukum atau konstitusi, kita ini memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang dilakukan dalam perbandingan konstitusi diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan dalam segi historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Kita memasuki jenis pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan suatu isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara suatu undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang kita hadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta agar kita memahami perubahan dan perkembangan dari filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang kita hadapi. Nah, kita lanjut. Pendekatan keempat adalah pendekatan komparatif, yaitu yang dilakukan dengan membandingkan antara peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain. Itu boleh dilakukan dengan satu negara ataupun lebih. Namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Yang kelima adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang sekiranya masih relevan dengan permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara sebagaimana yang Prof. Jimli Asidki telah jelaskan bahwa aktualisasi dari perbandingan konstitusi harus menjamin tegaknya konstitualisme di zaman modern ini, yang pada umumnya dapat kita pahami berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan. Pertama adalah kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law, yang mana itu adalah landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Sekarang kita akan beralih kepada materi tentang sejarah lahirnya Konstitusi Madinah. Pasti sebagian besar dari kita sering mendengar istilah Piagam Madinah, baik dalam materi sejarah dulu, materi-materi di ilmu hukum maupun dalam kajian-kajian sirah nabawiyah. Yang mana Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern, yang artinya Piagam Madinah dianggap masih relevan hingga saat ini.
Sejarah telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Madinah terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul sebelumnya mempunyai kekuatan dan kekuasaan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi sebuah komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 Masehi mereka hijrah ke Madinah, yaitu sebuah kota yang sebelumnya disebut dengan nama Yasrib. Tak lama sesudah Nabi Muhammad dan para umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah kemudian membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah, yang saat itu Madinah dihuni oleh berbagai macam golongan, yakni golongan muslim pendatang, golongan muslim Madinah yang sudah menetap di sana, juga golongan para Yahudi. Piagam ini kemudian dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah, yang secara formal hal itu ditulis dalam suatu naskah yang kemudian disebut dengan Sohifah. Perjanjian yang ditulis dalam suatu naskah yang disebut Sohifah tersebut di masa saat ini disebut dengan istilah Piagam Madinah. Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, sedangkan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan piagam sebagai terjemahan dari kata Al-Sohifah. Menurut Jimli Asidki, sebagai dokumen resmi yang berisi tentang pokok-pokok pedoman kenegaraan, Piagam Madinah kemudian sangat tepat jika disebut sebagai Konstitusi Madinah. Materi selanjutnya yaitu adalah materi muatan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi muatan dalam Konstitusi Madinah ini, kita harus memahami apa pengertian dari Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah yaitu adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Konstitualisme yang dianut oleh negara Madinah telah merangkum semua sifat yang dibutuhkan oleh organisasi kenegaraan, baik sifat proklamasi, deklarasi, perjanjian, atau pernyataan-pernyataan lain yang termuat dalam piagam itu. Oleh karena kualitasnya yang sebelum mencakup ini, Piagam Madinah diakui sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Akan tetapi, konstitusi pertama di dunia yang dicatatkan oleh negara-negara barat yaitu adalah Magna Carta yang keluar pada tanggal 15 Juni 1215 pada negara Inggris, atau yang dikeluarkan untuk membatasi monarki dari kerajaan Inggris. Akan tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata keberadaan Magna Carta ini adalah 6 abad setelah lahirnya dalam Piagam Madinah ini. Maka dari itu, kaum muslimin mengakui bahwa Piagam Madinah adalah piagam atau konstitusi pertama yang ada di dunia. Selanjutnya, Konstitusi Madinah berisikan 47 pasal yang menggambarkan prinsip-prinsip negara modern dengan Nabi atau Rasulullah sebagai kepala negara yang warganya terdiri dari berbagai macam golongan, keturunan, budaya, maupun agama yang dianutnya. Hasan Ibrahim merumuskan 4 prinsip muatan materi Konstitusi Madinah. Yang pertama, seluruh kaum muslimin dari berbagai golongan adalah satu umat yang bersatu. 2. Saling tolong menolong dan saling melindungi di antara rakyat yang baru itu atas dasar atau atas sadar keagamaan. Yang ketiga, masyarakat dan negara berkewajiban atas setiap rakyat dan mempertahankan keamanan dan melindungi dari serangan musuh. Dan yang keempat, persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslimin. Nah, dalam rumusan-rumusan atau materi muatan yang ada di dalam Piagam Madinah, itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya konstitusi atau Piagam Madinah ini tercipta untuk membatasi hak-hak rakyat, bukan untuk adanya penindasan dari umat muslim terhadap agama-agama atau kepercayaan lain. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip ketatanegaraan modern. Dalam teori ketatanegaraan modern,
Sri Sumantri mengemukakan bahwa dalam suatu konstitusi tidak dapat atau paling sedikit sekurang-kurangnya memiliki 3 materi muatan yang mendasar. Yang pertama, adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Atas simpulan atau materi-materi yang telah saya bacakan, telah jelaskan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi dimaksud untuk membatasi wewenang pemerintah dan juga penguasa, lalu mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak dari rakyat. Karena dalam ajaran ilmu hukum, sebuah konstitusi dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan bahwa masyarakat ataupun warga negara menentukan arah penguasa. Apabila pandangan hukum tentang konstitusi sebagaimana dikemukakan tersebut, dalam hal sebuah masyarakat modern tidak warganya masyarakat yang tergabung dalam partai politik menentukan kebijaksanaan yang diambil oleh penguasa melalui Badan Perwakilan Rakyat. Sehubung dengan itu, konstitusi zaman modern ini hanya memuat aturan hukum. Maksud saya tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikannya terhadap prinsip-prinsip hukum, terhadap haluan negara pula, dan patokan kebijaksanaan yang semuanya bermuara pada hak-hak dan kepentingan rakyat. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya Aziz Alif Obadiah dan rekan saya Firda Renva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.